Kebijakan ekspor satu pintu ini rupanya banyak orang mendadak menjadi pengamat ekonomi gaya barat. Mereka menuding bahwa ini adalah kemunduran. Dengan dalih pasar bebas tak perlu dikebiri. Tak sedikit pula eksportir yang kelabakan karena permainan curangnya selama ini ditelanjangi. Tapi bagi Presiden Prabowo Subianto, tak ada kata berhenti di tengah jalan untuk merebut kedaulatan ekonomi. Bagi yang kenal Prabowo, kebijakan ini tidak mengejutkan sama sekali. Pengendalian ekspor sumber daya strategis bukanlah ide yang tiba-tiba muncul saat sarapan pagi. Ini kegundahan lama. Bahkan kegundahan itu sudah dijabarkan detil dalam bukunya 9 tahun silam, Paradoks Indonesia. Tesis utama buku itu sederhana, tapi menohok. Indonesia ini kaya raya, tapi rakyatnya kok miskin. Kenapa? Prabowo punya jawaban gitu. Karena bak mandinya bocor. Airnya mengalir terus ke luar negeri, menetap di sana. Prabowo tidak asal cuap di buku itu. Ia menyodorkan angka yang bikin jantungan. Angka kebocoran yang terjadi tiap tahunnya mencapai belasan ribu triliun rupiah. Jauh-jauh hari sebelum duduk di kursi kepresidenan, Prabowo selalu bicara kondisi bangsa yang bertolak belakang. Paradoksal. Kejanggalan. The Indonesian Paradox. Negara begitu kaya, tapi rakyatnya banyak sekali yang miskin. Kalau dihitung semua, sebetulnya sebagian besar rakyat kita tidak hidup dengan baik. Sudah lama Prabowo membaca kejanggalan. Ia mengamati detail neraca perdagangan, dan ia menemukan modus keculasan bermacam-macam. Ada yang namanya transfer pricing. Perusahaan multinasional menjual hasil bumi Indonesia ke cabangnya sendiri di Singapura dengan harga murah, agar pajaknya di Indonesia kecil. Sampai di Singapura baru dijual dengan harga asli yang mahal. Indonesia dapat apa? Dapat ampasnya. Belum lagi urusan dokumen yang dipalsukan, under invoicing. Ekspornya 10 truk, dilaporkan cuma 5. Sisanya lewat pintu belakang. Lalu uang hasil ekspornya tidak pulang ke kampung halaman, disimpan di bank negara asing. Itulah sebabnya kebijakan satu pintu secara digital ini adalah cara Prabowo memasang sumbat. Semua pintu belakang dikunci, jendela ditutup, kalau mau keluar harus lewat satu gerbang yang dijaga ketat oleh sistem digital pemerintah. Kegelisahan Prabowo ini tidak lahir dari ruangan berpendingin, akarnya jauh ke belakang. Tepatnya tahun 1997, tahun paling traumatik bagi bangsa ini. Krisis moneter. Waktu itu Prabowo masih berseragam militer, berpangkat mayor jenderal. Ia melihat sendiri bagaimana ekonomi bangsa yang katanya macan Asia rontok dalam hitungan bulan. Penyebabnya, negara terlalu tergantung pada modal asing. Begitu asing ketakutan, modalnya ditarik massal. Capital flight, Indonesia pun langsung limbung. Lalu datanglah International Monetary Fund atau IMF, mengacung-acungkan kertas bernama Letter of Intent. Presiden Soeharto waktu itu terpaksa menandatanganinya sambil disaksikan Direktur IMF yang bersedekap dada. Foto itu melegenda. Di mata Prabowo, itu adalah momen runtuhnya kedaulatan negeri ini. IMF mendikte Indonesia habis-habisan lewat kesepakatan Washington. Pasar harus bebas, sebebas-bebasnya. Negara tidak boleh ikut campur. Proteksi untuk petani dicabut. Badan penyangga dibubarkan. Akibatnya fatal. Kekayaan alam Nusantara makin gampang dikuras ke luar negeri tanpa hambatan. Prabowo pun belajar dari ayahnya, sang begawan ekonomi, Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo. Pesannya jelas, kalau negara tidak memegang kendali atas kekayaannya sendiri, bangsa ini akan selalu menjadi penonton di rumahnya sendiri. Lalu masuk ke tahun 2004, Prabowo tidak lagi militer. Ia menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ia turun ke sawah-sawah, berbincang dengan petani, nelayan, dan peternak. Di lapangan, ia melihat teori pasar bebas ala IMF itu ternyata omong kosong. Petani bekerja setengah mati, kulitnya legam terbakar matahari. Tapi yang kaya para tengkulak, para importir, korporasi besar yang punya jalur ke luar negeri. Pasar bebas ternyata tidak membuat kemakmuran menetes ke bawah, tapi justru menyedot kekayaan di desa ke kota, lalu terbang ke luar negeri. Jadi, perjalanan gagasan Prabowo ini panjang sekali. Dari trauma krisis 1997-1998, berbenturan dengan nasib petani di tahun 2004. Kemudian ia tuliskan menjadi buku di tahun 2017.
semua butuh waktu untuk ia eksekusi sekarang. Waktu saya dilantik, saya sudah katakan, saya ajak bangsa Indonesia untuk berani menghadapi kekurangan, berani menghadapi kenyataan, walaupun pahit, untuk kita survive sebagai bangsa. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Merdeka! Berani mati untuk rakyatnya, begitulah Prabowo. Dan perintah mematikan jalan culas di pintu belakang adalah cermin nasionalisme dirinya. Negara maju pun tidak sepenuhnya membiarkan pasar bekerja bebas. Ketika menyangkut aset strategis, mereka juga mengendalikan ekspor. Amerika Serikat pernah membatasi ekspor minyak mentah demi ketahanan energi. Tiongkok membatasi ekspor tanah jarang dan mineral kritis. Rusia berulang kali menggunakan gas alam sebagai instrumen geopolitik. Prabowo tampaknya memilih satu jalan yang sedang ditempuh banyak negara besar. Yang diperjuangkan Prabowo bukan sekedar menahan ekspor bahan mentah, tapi mengubah nasib Indonesia dalam rantai pasok global, agar kekayaan alam tidak lagi pergi dalam bentuk biji murah dan kembali dalam bentuk barang mahal. Agar rakyat berhenti menjadi penonton di atas kekayaannya sendiri. Sesederhana itu, tapi begitu dalam. Men of our time.